Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dunia sedang kacau. Mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya pecah dari tanah, padat dan tak berujung. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka adalah mayat kuno di tingkat kekaisaran, dan ada juga beberapa keberadaan tirani di tingkat kerajaan. Pada saat ini, ketika mereka muncul di langit dan bumi, itu seperti pasukan mayat kuno yang dikirim untuk menyapu alam semesta. Apakah dunia ini adalah medan perang kuno? Suyi terkejut. Ada terlalu banyak mayat kuno, padat dan tak terbatas. Tidak, jika itu adalah medan perang kuno, mayat-mayat kuno ini tidak dapat bertahan hingga hari ini. Mungkin, mayat-mayat kuno ini semuanya adalah orang kuat yang meninggal secara tragis di bawah bencana misterius itu. Begitu Suyi memikirkan hal ini, langit dan bumi bergetar, dan suara pertempuran yang mengejutkan bergema. Bunuh! 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 Pasukan mayat kuno yang perkasa menyapu seluruh dunia, membunuh Suyi dari segala arah. Adegan seperti itu bisa membuat para karakter di alam putus asa. Jika ini terjebak, saya takut mati karena kelelahan. Suyi tidak berani ragu lagi, dia mengorbankan 3 inci hatinya dan bergegas maju. Tugas yang paling mendesak adalah keluar dari pengepungan terlebih dahulu. Boom! Pedang itu meraung dan naik ke langit. Cahaya pedang yang menyilaukan terlihat seperti matahari terbit. Dengan menebas pedang, retakan lurus muncul di antara langit dan bumi, dan sekelompok ratusan mayat kuno hancur dan meledak. Suyi Ren mengikuti pedang dan menyerbu ke depan. Niat pedang yang mempesona tetap ada di sekitar sosoknya, nyanyian pedang bergema di langit, dan seluruh tubuhnya dioperasikan sepenuhnya olehnya, menunjukkan makna mendalam dari sisi lain. Dalam keadaan kesurupan, jalan yang menyala tampak muncul di dunia yang mengantuk dan bergejolak ini. Di jalan ini, sekelompok mayat kuno terbakar dengan keras, dan kemudian berubah menjadi abu di kelopak api yang menyilaukan. Di dunia bawah, ada legenda kuno. Inilah arti dari sisi lain. Sisi lain adalah seumur hidup, hidup dan mati kembali ke keheningan. Pada saat ini, ketika Suyi bergerak, apa yang ditunjukkan oleh pedang, sepertinya jalan api dibuka di pasukan mayat kuno. Hanya dalam beberapa napas, Suyi telah menembak ribuan kaki, dan ribuan mayat kuno berserakan. Tapi ada terlalu banyak mayat kuno, dan mayat kuno baru terus-menerus mengalir keluar dari langit dan bumi dalam kelompok perkasa. Situasinya tidak benar, mayat-mayat kuno ini semua bingung, itu tidak mungkin disebabkan oleh saya sendiri. Mungkinkah? Suyi baru saja memikirkan ini. Boom! Di depan, ki pedang emas yang mempesona tiba-tiba muncul, menembus langit, memenggal kepala, dan kekuatan aturan Zhou Tian yang mengisi pedang ki begitu kuat sehingga membuat orang gemetar. Dentang! Retakan kecil muncul di jantung langit setinggi 3 inci. Suyi mengerutkan kening, dan kilau dingin muncul di kedalaman matanya yang dalam. Suyi, kita bertemu lagi. Di bawah langit yang jauh, sesosok muncul dari udara tipis, mengenakan jubah emas, memegang pedang emas. Ini adalah Algojo Jinchi. Dia tampak dingin, matanya penuh dengan niat membunuh, dan dia tidak menyembunyikan kebenciannya. Melihat ini, Suyi benar-benar mengerti. Bahkan sebelum dia memasuki tempat rahasia primitif ini, Algojo Jinchi sudah menunggu di sini, dan menggunakan metode rahasia untuk mengendalikan pasukan mayat kuno di dunia ini untuk menahannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda dapat dengan mudah menahan pengepungan mayat-mayat kuno ini. Apakah ini kekuatan dari kebenaran mendalam reinkarnasi? Jinchi berbisik, matanya berbinar. Sayangnya, ini adalah tempat rahasia primitif, tidak ada aturan sama sekali, bahkan jika aku membunuhmu, pendeta tidak akan ikut campur. Boom! Dia mengayunkan pedang iblis yang bergejolak, dan memotong pedang emas yang mempesona di udara, yang panjangnya ribuan kaki, merobek langit, dan kekuatannya menakutkan. Lebih baik. Suyi berkata dengan tenang. Dia tidak mundur. Set. Dia seperti pelangi, bergegas ke depan. Saat Suyi memutar pergelangan tangannya, sebuah pedang terpotong. Boom! Langit dan bumi runtuh,
dan kekosongan runtuh. Saat akibat pertempuran menyapu dan menyebar, pasukan mayat kuno di daerah terdekat tidak punya waktu untuk berjuang, dan mereka menghilang. Sepertinya sudah dihapus dari dunia. Hah? Jinchi bergerak, matanya menyipit tanpa sadar, dan dia terkejut. Dia adalah Taois dari alam penyatuan, dan dia bertanggung jawab atas aturan Zhou Tian dari tempat rahasia asli, yang jauh lebih kuat daripada aturan Zhou Tian di area luar dari area terlarang air terjun abadi. Seperti pisau tadi, cukup untuk membunuh raja dari alam yang sama dengan mudah. Tapi sekarang, itu telah dihancurkan oleh kaisar kerajaan Xuanhe seperti Sui. Hukum Dao yang digunakan oleh anak ini sepertinya tidak seperti Samsara. Mungkinkah dia juga menguasai Dao yang lebih kuat dari Samsara? Ketika Jinchi memikirkannya, dia tidak ragu untuk menembak lagi. Dia bertekad untuk membunuh Sui hari ini, dan tidak akan pernah memberinya kesempatan hidup lagi. Perang pecah. Dia tidak keberatan. Perbedaannya terlalu besar. Namun, ketika dia datang ke tempat rahasia primitif ini, dia sudah memikirkan cara menghadapi musuh seperti Jinchi. Tidak ada keraguan sama sekali untuk melakukannya sekarang. Boom! Dunia berada dalam kekacauan, dan atmosfer kehancuran mengamuk ke segala arah. Jinchi mendesak pedang ajaib yang bergejolak, dan ingin menekan lawan dalam waktu singkat. Yang mengejutkannya adalah setiap kali dia menyerang, dia ditentang dan diselesaikan oleh Sui satu persatu. Selain itu, Sui sebenarnya mengambil inisiatif untuk menyerang. Postur tubuh yang kuat membuat Jinchi memiliki beberapa keraguan, siapa Raja Alam Kesatuan, dan siapa yang mengendalikan aturan Zhou Tian di dunia ini. Jika putra ini tidak dihilangkan, jika dia lolos ke jalan cobaan dan melewati level, dia akan menjadi masalah serius bagi teman-teman terpercayanya. Jantung Jinchi melonjak dengan niat membunuh, dan dia tidak peduli tentang hal lain dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Boom! Dan saat pisau terpotong. Ini seperti bilah para dewa yang menebas dunia, penuh dengan kekuatan terlarang. Pada saat yang hampir bersamaan, mata Sui memancarkan niat membunuh. Dentang! Dunia ini bergetar. Gunung dan sungai penuh dengan kesedihan. Saat ini waktu dan ruang seolah terhenti. Pada saat ini, Jinchi merasa ngeri. Dia sangat menyadari bahwa aturan Zhou Tian di bawah kendalinya telah sangat ditekan. Dan, rasa krisis yang kuat muncul di hati saya. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, sudah terlambat untuk mengubah gerakannya. Pedang Sui telah menembus udara. Dan pedang ini tetap bertahan, menebas Jinchi. Puff! Darah merah berceceran. Sebuah lengan berdarah terbang. Bagaimana bisa? Jeritan melengking bergema di kejauhan. Ternyata di saat kritis ini, Jinchi mengandalkan instingnya akan bahaya dan menghindarinya untuk pertama kalinya. Kaget. Sui sedikit mengernyit. Saya harus mengatakan bahwa Raja Alam Persatuan memang menakutkan, jauh melebihi peran alam kehidupan yang sama. Bahkan jika dia telah menyimpulkan metode menghadapi musuh, nafas pedang kekaisaran dari 9 penjara, dia masih gagal membunuh Jinchi pada saat yang kritis. Ini membuat Jinchi beruntung bisa menyelamatkan nyawanya. Namun, Jinchi telah terluka parah, dan bagi Sui, ini tidak lebih dari masalah membuat pedang. Sui tidak menunda. Yang paling penting adalah meskipun pedang ini mengenai Jinchi dengan keras, itu juga membangkitkan kewaspadaan lawan. Set! Sui berkedip dan hendak menebas Jinchi dengan pedangnya. Tiba-tiba, Sui merasakan getaran yang kuat di hatinya, dan menghindarinya tanpa ragu-ragu. Boom! Sui mengerutkan kening, sedikitpun, pedang ini bisa membunuhnya. Siapa yang melakukannya? Tidak menunggu Sui untuk mengetahuinya, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, dan cahaya perak yang indah menggantung seperti bima sakti 9 hari. Di arah lain, bel perunggu Xian muncul, menghancurkan kekosongan dan membunyikan bel besar dan tak terukur. Gelombang suara Qian menyapu gunung dan sungai seperti ombak yang mengamuk. Dalam sekejap, Sui dikepung. Ini adalah pembunuhan yang dipersiapkan dengan baik. Ketika dia menyadari hal ini, Sui sedikit mengernyit dan memotong 3 pedang dalam sekejap. Dunia sedang kacau.
Tiga ki pedang, semuanya dipenuhi dengan kekuatan makna mendalam Xuanzu, ditebas ke tiga arah. Daoi perak bergetar hebat, nyala api memercik, dan bel biru beriak, diikuti oleh raungan, dan retakan dipotong oleh pedang. Dan pedang terbang ungu itu tiba-tiba terhalang oleh kekosongan lebih dari 10 kaki jauhnya, tidak dapat maju. Mengambil kesempatan ini, Su Yi menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul ratusan meter jauhnya. Responnya agak lambat, kemungkinan besar sampai ujung badan. Tetapi dengan kesadaran bertarungnya yang menakutkan, Su Yi menyelesaikan pengepungan ini dalam sekejap dan keluar dari pengepungan. Apakah ini kekuatan tempur yang dimiliki Kaisar Xuan He Realm? Suara terkejut terdengar. Dapat disimpulkan bahwa ketika alam bintang Xuan Huang mencapai puncak kemakmurannya, tidak ada kaisar seperti itu. Seseorang berbisik, suaranya serius. Semakin banyak, semakin sial. Seseorang memiliki niat membunuh yang kuat dan tidak merahasiakannya. Di dunia, selain Jin Qi yang terluka parah, tiga sosok muncul satu demi satu. Seorang lelaki tua berjubah perak dengan pedang terbang ungu tergantung di depannya. Pria berjanggut dengan segel perak di telapak tangannya. Seorang pria parubaya berjubah abu-abu dengan lonceng cian di atas kepalanya. Ketiganya dipenuhi aura tingkat persatuan, dan kekuatannya luar biasa. Su Yi menilai sekilas bahwa ketiga orang ini, seperti Jin Qi, semuanya adalah algojo dari tempat rahasia yang asli. Api suci membumbung ke angkasa, bau guang membubung ke angkasa. Seolah-olah mereka takut Su Yi akan melarikan diri. Ketiga algojo mendesak harta itu untuk membunuh Su Yi lagi, dengan tegas dan kejam, tanpa penundaan. Tapi Su Yi tidak lolos. Pertempuran seperti itu masih jauh dari cukup untuk membuatnya cemburu. Pedang mengaum seperti ombak. Sosok Su Yi menyapu udara, membunuh dengan pedang. Tapi kali ini, dia tidak menggunakan kekuatan pedang 9 neraka. Saat dia berkultivasi ke tingkat kesempurnaan agung dari alam harmoni misterius, nafas pedang 9 penjara yang bisa dia gunakan untuk keperluan kerajaannya meningkat secara eksponensial. Tetapi dengan cara yang sama, konsumsi basis kultivasinya juga meningkat. Jika bukan karena bahaya hidup dan mati, menggunakan pedang 9 neraka jelas akan lebih berbahaya daripada baik. Belum lagi, menggunakan Profound Truth of Xuanzu juga menghabiskan banyak kultivasi. Perang besar pecah. Su Yi melawan tiga algojo sendirian dan melancarkan persaingan sengit. Hanya dalam sekejap, Su Yi terluka dan berdarah, dan situasi menjadi berbahaya. Kultivasi lawan terlalu tinggi. Tiga raja dari alam unifikasi menembak bersama, yang berada di luar imajinasi. Bahkan jika kebenaran mendalam Xuanzu dapat menahan kekuatan kekuasaan Zhou Tian yang dikendalikan oleh lawan, tetapi dalam hal kekuatan, perbedaannya masih terlalu besar. Dia terluka. Jangan beri dia kesempatan untuk bernafas. Mata ketiga algojo cerah, dan ofensif menjadi semakin sengit. Atau tidak tahan, dan itu akan runtuh. Atau terlahir kembali dan berubah menjadi pedang. Apakah anak ini ingin menggunakan tangan kita untuk memanfaatkan potensinya dengan imbalan latar belakang dan kesempatan untuk membuktikan alam Dao Realm? Pria tua berjubah perak itu mengerutkan kening dan menebak beberapa petunjuk. Cepat perbaiki, jangan beri kesempatan lagi untuk berjuang. Pria berjanggut itu pembunuh dan mengejutkan dunia, matanya bersinar seperti listrik. Hati-hati dengan kartu asnya, itu cukup untuk memotong aturan Zhou Tian dan menimbulkan ancaman fatal bagi kita. Di kejauhan, Jin Qi yang sedang menyembuhkan dirinya sendiri, mengingatkan dengan keras. Sebelumnya, dia terluka parah oleh pedang Su Yi. Pelajaran berdarah ini membuatnya sangat jelas bahwa jika Su Yi melawan balik dalam situasi putus asa, konsekuensinya tidak akan dapat diprediksi. Bagus. Pria parubaya berjubah abu-abu mengatupkan giginya dengan tajam dan melakukan teknik rahasia. Pada saat yang sama, pria tua berjubah perak dan pria berjanggut itu juga menggunakan jurus pamungkas. Dalam sekejap, ancaman yang kuat dan mematikan, seperti ujung pedang yang mengenai tenggorokannya, merangsang keadaan pikiran dan jiwa Su Yi untuk menghasilkan rasa panik. Potensi terdalam di tubuhnya juga seolah membuka gerbang pada saat ini, meledak seperti ledakan tanggul. Namun momen ini juga sangat berbahaya.
Ancaman kematian akan datang. Tapi mereka tidak menyangka Suyi bisa menahan semua ini. Sebelumnya, kami telah menggunakan semua kekuatan kami, tetapi pembunuh putra ini benar-benar mengerikan. Dia menghancurkan pengepungan dalam satu gerakan dan memukul kami dengan keras, yang memungkinkan mereka untuk menghindari kesempatan. Jiwa Parubaya berjubah abu-abu menghela nafas dalam-dalam. Tubuhnya hancur dan jiwanya rusak parah, yang setara dengan melarikan diri dari kematian. Di kejauhan, wanita berbaju hijau dan bermahkota itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu marah tentang ini, putra ini terluka parah, dan dadanya tertusuk oleh Breaking God Shuttle, bahkan jika dia memulai jalan percobaan, dia juga pasti tidak akan bertahan lama. Tidak ada kecelakaan, dia akan mati di jalan persidangan." Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.